Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat tutorial penggunaan Microsoft PowerPoint untuk dijadikan video. Nah, khususnya dalam hal ini bisa dapat teman-teman gunakan dalam proses pembelajaran ya, sehingga teman-teman bisa membuat materi pembelajaran yang cukup menarik bagi siswa. Nah, sebelum saya jelaskan dan saya berikan tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya ya, untuk memberikan info kalau misalkan ada updatean di channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, pertama yang kita lakukan adalah seperti biasa, supaya tampilannya lebih menarik, kita menggunakan desain ya. Di sini kalau desain bebas, teman-teman mau pakai yang seperti apa. Lalu transisi, saya gunakan transisinya yang cukup menarik. Di sini saya pakai vortex ya. Dan untuk yang ini juga saya gunakan yang sini banyak ya pilihannya. Ya, mungkin sama-sama vortex saja. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan, itu adalah pergantian antar slide ya. Sekarang kita akan mengolah ini menjadi video ya, dan ini yang nanti akan kita buat menjadi seperti video rekaman ya. Oke, kita ke animation, kita klik animation pane-nya. Nah, ini di sini saya sudah membuat contoh di sini ya. Jadi kalau misalkan ini belum kita masukin suaranya ya. Jadi kalau kita tampilkan, nah dia jadi sudah ada, sebelumnya sudah saya buat, dan saya yakin ini teman-teman bisa ya menggunakan salah satu, misalkan di sini round pertama itu adalah di sini blok kotaknya, teman-teman bisa pilih dia salah satu di antara animasi yang akan digunakan. Kita langsung menginsert suara ya. Suara di sini adalah supaya kita bisa mengatur jeda antar item yang mau kita tampilkan. Kita langsung saja. Di sini kita menggunakan audio, kemudian record audio. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kalau teman-teman sudah siap, maka kita lihat di sini. Kita klik. Yang paling pertama kita mulai adalah di sini adalah inspirasi ya. Inspirasi. Coba kita cek. Sebelum sini, inspirasi itu adalah yang pertama, berarti harus kita naikkan. Oke. Kalau sudah, nah kenapa ini urutan ya? Siapa yang tampil duluan? Berarti di sini inspirasi yang pertama, yang kedua adalah kotak yang ini, yang betul kotak. Lalu ini adalah udara masuk, lalu ke panah, rongga hidung, panah berikutnya laring, panah berikutnya trakea, panah berikutnya bronkus, dan seterusnya. Itu artinya urutannya. Kemudian dari sini 15, berikutnya inspirasi, dan seterusnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita masukkan suaranya. Di sini kita record audio.
Ketika sudah siap, kita bisa membuat klik tanda bulat merah ini ya, artinya merecord. Saya berikan contoh. Baik, kita akan mempelajari tentang proses sistem pernapasan, di mana pada sistem pernapasan ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah inspirasi. Nah, kemudian setelah kita klik stop, maka akan muncul ini. Ya. Ini adalah record rekaman suara yang kita lakukan barusan. Dan ini yang nanti akan kita buat sebagai penjelasan. Kita dengarkan contohnya. Baik, kita akan mempelajari tentang proses sistem pernapasan, di mana pada sistem pernapasan ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah inspirasi. Nah, dari situ teman-teman bisa mendengarkan bahwa yang tadi kita sudah rekam itu dia muncul di sini. Nah, kemudian ini kita perkecil sedikit dengan ini ya, rasionya kita kecilkan. Ini kita taruh di luar. Kenapa di luar? Karena kalau ini kita taruh tetap di sini, maka ketika kita akan menampilkan, ya, dia akan muncul di tengah sini. Nah, supaya itu tidak muncul, maka kita taruh di pinggir. Kemudian kita lihat di sini di animation pane-nya, dia ada di bawah. Padahal ini adalah penjelasan nomor 1, makanya kita klik, kita drag ke atas. Kemudian karena kita paling atas ya, karena ini yang inspirasi mengikuti suara, maka kita ikut klik di sini. Ini kita ganti dengan start with previous. Artinya dia akan muncul setelah atau berbarengan dengan sound, atau start after previous. Ini setelah sound selesai baru dia muncul. Kita klik yang salah satu, karena inspirasi itu setelah penjelasan, maka kita klik ini. Oke, lalu kita klik yang ini adalah udara masuk lubang hidung. Kita mulai lagi rekam satu-satu. Kita mulai dari sini, record audio. Kita klik di sini. Pada proses inspirasi akan mulai pertama kali adalah melalui udara masuk melalui lubang hidung. Kita klik, kita simpan di sini. Ini kita naikkan karena ini adalah udara masuk melalui lubang hidung, itu adalah nomor 3. Kita taruh di bawah nomor 3. Karena dia munculnya nanti kita harapkan berbarengan dengan udara masuk lubang hidung, maka ini kita klik start with previous. Kenapa tidak pakai start on click? Artinya suaranya nanti akan bersuara ketika kita mengklik. Jadi itu tidak kita inginkan. Jadi ketika bagian udara masuk lubang hidung muncul, nah suara juga akan muncul. Nah, kemudian kita rekam lagi. Kemudian udara akan masuk ke dalam rongga hidung. Kita simpan lagi di sini. Karena di sini rongga hidung itu nomor 5, maka kita taruh di nomor 6. Kenapa tidak di nomor 5? Karena sound ini mengikuti yang nomor 5, bukan yang nomor 4. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Berikutnya adalah laring. Kita taruh di sini. Oh ya, satu lagi. Ini ada sound.
segini cukup ya, artinya ini bawaan dari ketika kita merekam lalu kita insert, dia akan berada di level ini. Bisa kita perbesar atau perkecil, sama seperti tadi. Ini ada di setelah laring, maka laring itu nomor 8, kita taruh di nomor 8 ya, nomor 8 sebentar, ini 6, 7 nya nomor 8, ini kita klik previous, kemudian kita rekam lagi. Setelah dari laring, maka udara akan masuk ke dalam trakea. Oke, kita simpan di sini. Trakea itu nomor 10, berarti di bawah nomor 10. Ini tadi salah, harusnya ada di sini ya. Oke, ini kita klik start with previous, kemudian ke bronchus, kita klik lagi record. Setelah itu maka akan masuk ke dalam bronchus. Simpan lagi, lalu kita taruh bronchus di 12. Ini kita ganti dengan start with previous, kita rekam lagi. Setelah itu udara akan masuk ke dalam bronchiolus. Kita oke, taruh lagi di sini. Yang ini kita taruh di konten sini. Jangan lupa diklik start with previous. Lalu kita rekam lagi. Dan terakhir udara akan masuk ke dalam alveolus, di mana disinilah terjadinya pertukaran antara O2 dengan CO2 di dalam paru-paru, dan nantinya akan diedarkan oleh darah. Ini kita taruh di sini, ini kita taruh di sini. Jangan lupa start with previous. Oke, ini adalah konten flashnya di 17. Kita record lagi. Selain inspirasi, maka ada juga ekspirasi. Oke. Ini kita taruh di sini. Jangan lupa start with previous. Lalu kita record lagi. Kalau inspirasi yang terakhir adalah alveolus, sedangkan kalau ekspirasi udara akan bermula dari alveolus. Berupa apa? Berupa CO2. Kita oke lagi, kita taruh di sini. Ini kita sisipkan di konten sini 18. Start with previous, kita buat lagi. Lalu udara kotor tadi atau CO2 tadi akan masuk ke dalam bronchiolus. Kita simpan lagi. Kita taruh di bawah konten ini. Start with previous. Kita klik ini lagi, record. Kemudian akan menuju bronchiolus. Kita pindahkan di sini. Tadi ini berarti apa, masih di sini. Ada yang lupa. Kita cek 31 ini apa? Selain inspirasi. Oke, berarti ini kita taruh di ekspirasi di 17. Nah, disinilah letaknya. Start with previous. Yang ini kita taruh di sini.
start with previous. Misalkan 22 adalah bronchus ya. Sekarang kita ke sini. Setelah itu akan masuk ke trakea. Simpan di sini. Taruh di sini start with previous. Kita record lagi. Setelah itu akan menuju laring. Kita simpan di sini. Ini kita taruh di sini. Jangan lupa start with previous. Kemudian udara akan masuk ke dalam rongga hidung. Kita pindahkan ke sini. Ini kita taruh di sini. Kemudian start with previous. Terakhir kita klik sini. Dan kemudian udara akan keluar melalui lubang hidung berupa O2 ditambah dengan uap air. Nah, kita simpan sini. Oke. Nah, start with previous. Tampilannya seperti apa nanti? Ini kalau kita menggunakan PowerPoint biasa ya. Nah, ketika kita klik, baik, kita akan pelajari tentang proses sistem pernapasan, di mana pada sistem pernapasan ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah inspirasi. Nah, teman-teman melihat setelah saya menjelaskan, baru nanti muncul inspirasi. Artinya itu tadi adalah start after previous. Berbeda dengan yang berikutnya. Pada proses inspirasi akan mulai pertama kali adalah melalui udara masuk melalui lubang hidung. Nah, jadi muncul keterangannya dulu, baru suara penjelasan yang akan kita tambahkan. Apakah hanya sebatas itu? Tidak, itu tergantung kreasi dari teman-teman ingin menyampaikan materi ini seperti apa. Atau misalkan menambahkan sedikit guyonan atau joke terhadap peserta didik kita, silakan masukkan saja, lalu kita sisipkan di antara animation pen yang tadi. Nah, ini kalau dia tampilannya adalah bentuk PowerPoint, bagaimana kita merubahnya menjadi video. Nah, kalau kita mau merubah video, ingat ini hanya bisa kita lakukan pada Microsoft Office 2010 ke atas ya. Jadi kalau 2010 ke bawah mungkin berbeda karena saya belum pernah mencobanya. Nanti kapan-kapan akan saya coba dan akan saya buatkan tutorialnya ya untuk yang teman-teman masih menggunakan Microsoft Office 2007. Tapi ini saya harapkan teman-teman jika mengikuti proses ini itu sudah menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas. Oke. Nah, kemudian yang kita lakukan supaya ini menjadi video adalah kita klik file, lalu klik export. Nah, di sini ada pilihan sebenarnya. Apakah pilihan PowerPoint ini kita mau jadikan PDF atau ini sama PDF juga, atau kita mau jadikan create video atau animated GIF ya, berbagai macam. Nah, kita gunakan di sini create video. Nah, di sini ada berbagai pilihan, ada Ultra HD, ada Full HD, ada HD, ada standar ya. Kalau saya biasa menggunakan Full HD supaya gambarnya lebih jernih ya. Nah, di sini ada pilihan don't use recorded timings and narration dan selainnya. Ini kita pilih yang ini saja ya. Lalu di sini ini adalah waktu yang digunakan oleh PowerPoint untuk merekam per tampilan. Jadi
Kalau saya biasa menggunakan 10 detik supaya lebih agak lama. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai yang sedikit, nanti akan munculnya cepat dan suaranya jadi kayak seperti itu ya. Jadi suaranya pun akan lebih cepat. Jadi kita pakai ini saja. Kalau sudah, kita tinggal create video. Nah, di sini nanti akan muncul. Kita simpan saja di sini di desktop. Kita buat judulnya. Kita klik save. Oke, ini bisa kita klik ini. Nah, di sini nanti ada proses converting ya. Jadi di convert sampai ini selesai, baru menyatakan proses video yang kita buat itu selesai. Kita tunggu. Nah, ini ada tampilan Windows kecil. Jangan diklik cancel ya teman-teman. Kalau diklik cancel maka dia akan selesai. Artinya tidak jadi ditampilkan. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Oh, belum, dia masih proses. Oke, prosesnya sudah selesai. Maka kita akan coba lihat hasil jadinya. Ini ya. Nah, hasil jadinya dia langsung. Nah, kita muncul. Baik, kita akan mempelajari tentang proses sistem pernapasan, di mana pada sistem pernapasan ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah inspirasi. Pada proses inspirasi ini kita lihat sama-sama teman-teman. Akan mulai pertama kali adalah melalui udara masuk. Dia akan secara otomatis tampil. Kemudian udara akan masuk ke dalam rongga hidung. Berikutnya adalah laring. Setelah dari laring, maka udara akan masuk ke dalam trakea. Setelah itu, maka akan masuk ke dalam bronkus. Setelah itu, udara akan masuk ke dalam bronkiolus. Dan terakhir, udara akan masuk ke dalam alveolus. Di mana disinilah terjadinya pertukaran antara O2 dengan CO2. Sedangkan populasi alveolus kurang lebih darah kotor tadi atau CO2 bronkiolus. Setelah itu akan menuju laring, akan masuk ke dalam bronkiolus. Dan kemudian udara akan keluar melalui ruang hidung berupa O2 ditambah dengan uap air. Oke, mungkin itu saja. Sudah selesai penjelasan saya hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, bye bye.